詠春葉問。Halo, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Nah, seperti teman-teman lihat tadi, ya, saya sedang mencoba menirukan ya gayanya seorang legendaris kungfu yaitu Bruce Lee yang memperkenalkan pukulan 1 inch. Nah, kali ini saya coba memberikan tips buat teman-teman atau triks ya untuk teman-teman gimana sih caranya kita melakukan pukulan 1 inch ya, tentunya dengan hasil yang nanti harus sering dilatih agar maksimum ya energi yang dihasilkan dari pukulan 1 inch punch. Nah, dari video yang di awal ya, kita ada melihat 2 tayangan, yaitu Bruce Lee melakukan ya pukulan 1 inch dan melakukan pukulan 6 inch. Nah, apa sih maksudnya 6 inch sama 1 inch? Apakah benar-benar sesuai dengan jaraknya 1 inch atau 6 inch? Nah, terus juga nanti saya akan memberikan tambahan ya, yaitu pukulan no inch punch ya. Jadi tidak ada jarak di sana. Nah, apa sih yang harus dilatih dulu dalam kita mau mempraktekkan satu pukulan 1 inch punch atau no inch punch? Nah, di sini nanti saya coba jelaskan satu persatu. Yang pertama kita coba lihat pukulan 6 inch ya. Kebetulan saya ada penggaris ya, dan 6 inch itu kira-kira kalau diukur dari ujung sebelah sini itu adalah sekian ya. Seperti teman-teman lihat, ini adalah jarak 6 inch kalau dihitung dari jarak di sini. Nah, kalau saya praktekkan dari gerakan, saya tirukan dari gerakan Bruce Lee. Sebenarnya yang dilakukan dari video yang tadi di awal itu sebenarnya lebih dari 6 inch. Kenapa kalau 6 inch itu saya bilang lebih dari 6 inch? Karena kalau jaraknya 6 inch, kira-kira kalau itu 6 inch itu di sini ya. Jadi pada saat start itu mulainya harusnya di sini ya. Jadi kalau misalkan ini saya hilangkan, kira-kira ini jaraknya 1 jengkal lah ya, 1 jengkal tangan saya.
Jadi waktu kita mukul dengan jarak 6 inch, artinya pada saat kita memukul, kita akan menarik tangan sejauh ini, lalu mukul seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, kita nyari jarak segini dan mukul seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan sebenarnya pada saat melakukan pukulan, entah itu 6 inch, entah itu 1 inch, entah itu no inch. Oke, by the way, ngomong-ngomong, kalau 1 inch itu jaraknya sekian ya. Nah, jadi dekat banget. Udah, kalau jaraknya 6 inch itu segini ya, 1 inch ya, sorry. Jadi pada saat kita mukul tuh harusnya pas mukul jaraknya udah segini. Nah, seperti itu. Jadi jaraknya benar-benar dekat. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, antara 6 inch, 1 inch dan no inch ya. Nanti yang no inch saya bahas nanti di akhir ya. Jadi teman-teman tolong stay tune ya, tonton terus video saya ini. Ada hal yang harus diperhatikan dulu oleh teman-teman di sini. Oke, saya taruh dulu penggarisnya. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Pertama, tentunya saya tidak akan mempraktekkan atau menirukan ya gerakan dari Bruce Lee tadi di depan ya pada saat saya memberikan trik, karena trik ini hanya saya jelaskan berdasarkan opini dari sudut pandang Wing Chun, bukan sudut pandang Jeet Kune Do ya, tapi dari sudut pandang Wing Chun, karena saya praktisi Wing Chun, jadi saya mempraktekkan di sana. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa bela diri yang dimiliki Bruce Lee ya, sekitar 60-70% itu adalah Wing Chun. Karena itu mungkin konsepnya 1 inch punch dan 6 inch punch yang dia praktekkan itu juga muncul dari pemahaman yang dia peroleh dari latihan Wing Chun. Nah, tolong kalau misalkan opini saya salah, tolong diperbaiki oleh teman-teman. Siapa tahu ada yang salah dari pemahaman saya. Tolong bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya lanjut dari sisi Wing Chun. Dari yang saya pelajari selama ini, hal yang harus diperhatikan pada saat kita latihan 1 inch punch atau 6 inch punch adalah bagaimana kita menghasilkan momentum yang tepat dari struktur yang kita punya ya. Nah, saya sering jelaskan kepada teman-teman di Wing Chun Harmoni Indonesia, khususnya di Romangun dan di kota Sukabumi, bahwa pada saat kita mendevelop suatu pukulan ya, kita harus memperhatikan 4 hal. Karena 4 hal ini adalah poin atau sumber di mana kekuatan pukulan kita berasal. Ya, pertama, kita tentu di awal kita memahami bagaimana gerak siku. Ya, itu yang pertama. Ini hal yang pertama kali dianjurkan atau dilatih pada saat seorang praktisi mulai mengenal Wing Chun. How to develop the elbow strike ya. Jadi pukulan dari siku. Kemudian kedua itu adalah pergelangan. Kalau buat saya pribadi, pergelangan itu merupakan sumber kekuatan yang menghasilkan tenaga yang mendukung siku tentunya. Ya. Ketiga itu adalah hips. Hips buat saya merupakan center line kedua secara horizontal setelah center line pertama. Waktu misalkan kita latihan Shuri Tao seperti ini ya, orang selalu bilang ya jaga center line. Ini secara vertikal. Nah, ketiga itu ada horizontal. Ini center line kita juga munculnya di hips ya, bukan di pinggang tapi di hips, tulang pinggul. Hips itu tulang pinggul kalau dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat itu adalah pijakan
ya, grounding yang kita punya, posisi kaki yang kita punya, ya, bagaimana kita mendevelop bobot kita supaya tetap di bawah, ya, kemudian kita menghasilkan tenaga dari ledakan pijakan yang kita punya. Jadi 4 hal ini, ya, mulai dari siku, kemudian pergelangan, pinggul, dan pijakan, ya. Ini yang kita kombinasi pada saat kita melakukan pukulan 6 inch punch, 1 inch punch, or no inch punch, ya. Sekarang mari kita lihat bagian tangan. Apa sih yang harus didukung pada saat kita melatih siku dan pergelangan? Kita nggak ngomongin hips dulu, ya, dan saya juga tidak membicarakan mengenai pijakan. Yang penting secara keseluruhan, ya, postur kita itu tetap harus bagus pada saat kita melakukan latihan untuk menghasilkan pukulan 6 inch punch dan 1 inch punch. Nah, 6 inch punch sebenarnya di awal kita sebenarnya sudah latihan, ya, dan sering kita latihan. Kenapa? Karena pada saat kita mukul seperti ini, nah, kita menggunakan jarak. Saya sering bilang ke teman-teman di perguruan bahwa kita jarak kira-kira sejengkal, ya. Nah, dari sini kira-kira sejengkal, kemudian kita punch ke depan. Nah, jarak ini, ya, kira-kira ini adalah jarak 6 inch. Ya, jadi setiap praktisi Wing Chun itu dari awal itu sebenarnya sudah dilatih untuk 6 inch. Artinya dari pertengahan jarak ini kita start untuk mukul seperti ini, ya. Itu yang pertama. Oke. 6 inch punch, ya. Jadi kalau misalkan seorang praktisi mau memukul dari sebelah sini dan mukul, itu udah bukan 6 inch punch, itu udah jauh dari 6 inch punch. Jadi dari awal itu kita memang dilatih untuk melakukan pukulan 6 inch punch, ya. Nah, yang harus diperhatikan dari gerakan yang saya jelaskan, yang saya praktekkan tadi, itu adalah how to develop this one, ya. Bagaimana kita mengaktifkan pergelangan ini supaya pada saat kita mukul, seperti teman-teman lihat, ada pergerakan itu, ya, ada pergerakan itu. Nah, ini nanti ada efeknya pada saat kita melakukan pukulan 1 inch punch dan no inch punch, ya. Nah, terus bagaimana dengan mereka yang tidak pernah melakukan, yang tidak pernah memperhatikan pergelangan? Ya, nggak masalah, gitu kan, nggak masalah. Ya, istilahnya apapun bentuk pukulannya, pada saat kita memukul seseorang itu pasti sakit, ya. Anggap aja kalau si dummy ini bisa berteriak, kalau misalkan saya mukul dengan konteks ini diam dan saya mukul seperti ini, tetap ya dalam jarak 6 inch, ya, dan saya mukul seperti ini, ya, mungkin si dummy akan berteriak, "Oi, sakit, oi," gitu kan. Nah, sedangkan kalau dalam konteks saya, kenapa saya selalu menggerakkan pergelangan? Itu karena memang ya berpatok pada prinsip saya bahwa power yang kita hasilkan itu dari 4 titik tadi, ya, siku, pergelangan, kemudian pinggul dan pijakan. Oke, jadi kita balik lagi, ya. Jadi itu 6 inch punch. Jadi dari awal itu sebenarnya kita sudah latihan. Nah, sekarang dari pergelangan kita baru lari ke siku. Siku itu sebenarnya udah dari awal kita latih bahwa pada saat kita mukul, siku itu sebisa mungkin tetap mengarah ke center, ya. Jadi bukan hal baru di sini, ya. Jadi saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan mengenai siku. Kemudian yang terpenting juga di sini ada satu hal yang mungkin kita sering lupa mengenai masalah bahu. Nah, bahu seperti yang tadi saya contohkan di depan, kalau teman-teman lihat, bahu saya gerak, betul tidak? Ya. Tetapi di sana itu tidak ada tenaga atau
kontraksi otot yang terlalu berlebihan, terlalu banyak yang menghasilkan tenaga itu berasal dari bahu. Tidak. Contoh ya begini. Misalkan saya mukul dalam konteks 6 inch. Ya, 6 inch. Bahu saya lip sedikit, ya. Kan teman-teman bisa lihat ya, bahu saya naik sedikit ya. Kemudian saya mukul ke sana. Ya. Tenaga itu tidak akan ada. Ya, tidak akan ada. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa menggunakan otot bahu untuk melakukan pukulan. Nah, tetapi saat bahu kita itu relax dalam kondisi yang memang benar-benar ya normalnya seperti itu gitu. Istilahnya kalau kita pinjam bahwa kondisi bahu itu harus natural. Nah, pada saat kondisi bahu itu natural, energi yang disampaikan ya dari pijakan kita itu akan sampai ke tangan. Jadi walaupun misalkan ya bahu saya nggak gerak, misalkan saya harus memutar sedikit bahu pun masih bisa, masih kencang, ya karena ini off, ya ini off, artinya natural posisinya, relax posisinya. Nah, sedangkan dari pijakan dan pinggul itu mensupport siku dan pergelangan saya. Jadi pada saat Syuri Tau kan kita selalu tetap seperti ini posisi bahunya, betul tidak? Ya. Nah, jadi kalau kita mukul dengan kondisi seperti ini, mungkin si dummy tetap berteriak sakit, tetapi maksimum daya ledak yang dihasilkan dari pukulan itu tidak dapat. Ya, kurang lebih begitu. Oke, kita lanjut. Ini gerak-gerak si dummy-nya. Oke, kita lanjut mengenai pukulan yang kedua, yaitu 1-inch punch. Pada dasarnya, kalau menurut konsep saya sendiri, 1-inch punch itu lebih diartikan bahwa pukulan yang dilakukan itu dengan jarak yang sangat dekat. Itu menurut sudut pandang saya ya. Jadi pukulan 1-inch punch itu bukan benar-benar seperti tadi ya, diukur pakai penggaris 1 inch gitu, bukan. Tapi benar-benar bahwa pukulan ini jaraknya pendek dan memang tidak terduga. Contoh misalkan, saya tidak ada orang di sini ya, karena masih dalam masa PSBB. Jadi saya mencoba meluangkan waktu ya, dan saya hanya bisa ditemenin oleh si dummy ini saja. Oh ya, by the way, ini dummy ya adalah buatan Kota Sukabumi, yang merupakan buatan salah satu murid saya di Sukabumi yang namanya Fauji. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau mesen dummy ini atau pengen konsultasi sama Fauji mengenai wooden dummy, atau misalkan mau pesen tapi dengan kayu yang lain, ini kayunya mahoni ya, ini kayunya mahoni, semua full mahoni. Jadi kalau misalkan teman-teman mau yang lebih murah dong dengan kayu yang istilahnya di bawah mahoni tapi kualitasnya masih lumayan, silakan diskusi dengan Fauji. Nah, nanti nomor telepon Fauji saya kasih di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut. Jadi saya cuma ditemenin sama si dummy ini aja nih. Otomatis nanti teman-teman yang udah lihat video saya bisa nyoba sama rekannya ya di sana dengan konsep yang saya kasih. Tetapi ingat, pakai pelindung ya, entah busa atau entah buku tebal, itu terserah. Oke, kita balik 1-inch punch ya. Jadi seperti yang saya bilang bahwa konteks saya 1-inch punch itu pukulan yang tak terduga, yang jaraknya memang sangat dekat. Contoh begini, pada saat kita pak misalkan ya, pada saat kita pak, oke saya ngambil tangan yang ini biar kelihatan. Pada saat kita pak ya, misalnya musuh mukul terus kita pak, dari pak ya kita kadang sering mukulnya seperti ini ya kan, pak mukul begini, itu bisa, oke, nggak masalah, memang ada tekniknya seperti itu. Tetapi pada saat pak dan kita mukul ke sana, itu juga bisa ya. Jadi itu termasuk bentuk bahwa itu adalah pukulan 1-inch punch ya. Walaupun jaraknya 6-inch punch, tetapi saya selalu berprinsip bahwa
ya jarak ini jarang memungkinkan untuk mukul dan tidak pernah orang untuk nyangka tentunya dengan tenaga yang maksimum ya, tentunya tenaga yang yang membuat si musuh ini akan merasakan dampak dari pukulan yang kita hasilkan. Ya, atau misalkan saat saya tansau kemudian saya pukul seperti ini, itu pun sama. Ya, itu bisa diartikan buat saya sebagai pukulan 1 inch. Gitu. Jadi pukulan-pukulan yang memang dekat. Oke. Nah, sekarang kita balik ke konsep 1 inch punch yang benar-benar 1 inch. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ya, pada saat kita melakukan pukulan, yang saya peragakan saat kita melakukan pukulan, tangan kita seperti ini dulu rata-rata, betul tidak? Ya, seperti di video Bruce Lee yang tadi pun, bahwa pukulan kita rata-rata seperti ini. Ya, baru kita mukul, puk, gitu kan? Dari sini baru kita mukul, puk, oke, biar kelihatan dari sini. Nah, dari sini biar kelihatan, oke. Pada saat kita mukul, itu kelihatan ada bentuk seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa ini saya akan gerak, ya, akan gerak. Karena kalau nggak gerak pada saat mukul, yang jatuh itu adalah di area sini. Sedangkan kita mukul seperti yang tadi dilihat di video, itu yang mukul adalah jatuhnya di area bawah. Ya, jadi di 2 titik ini, bukan di 2 titik ini, tapi di 2 titik ini. Ya, nah sekarang dengan konsep Wing Chun ya saya ngomong ya. Jadi pada saat kita mukul, ya, dengan konteks bahwa siku ini harus ke depan dan ini harus bergerak, sehingga pada saat mukul terjadilah hasil yang seperti ini. Ya. Itu kira-kira teman-teman, kalau misalkan kita melakukan pukulan 1 inch punch dengan kondisi bahwa kita praktisi Wing Chun. Ya. Nah, kedua, dengan pukulan 1 inch punch kita juga bisa melakukan yang namanya pergerakan pinggul, yaitu dengan shifting. Jadi kalau pada saat pakai shifting, kita akan bergerak seperti ini. Itu 1 inch punch. Nah, cara mengaktifkan 1 inch punch itu seperti apa latihan pukulannya? Oke, pukulan 6 inch punch, ya, pukulan 6 inch yang tadi di awal kita latihan, kita pakai dengan jarak yang lebih dekat. Gimana caranya? Ya, contohnya seperti ini. Biasa kan kita melakukan pukulan seperti ini ya, seperti tadi saya bilang. Nah, kita buat lebih dekat. Nah, seperti ini. Very very close, ya, jadi sangat-sangat dekat. Nah, biar kelihatan, ya, sangat-sangat dekat. Dari sini kita memukul. Ya, nah, rekomendasi saya tetap sama seperti video saya sebelumnya yang tentang latihan punch. Kita ganti dummy ini seperti tembok, ya, atau kita ganti dummy ini dengan tembok, maksudnya kita ganti dummy ini dengan tembok, tentunya dengan punch bag. Jadi kalau ini tembok, nah, kalian tetap latihan dengan konteks bahwa jangan sampai postur kalian itu gerak, oke? Jaraknya dekat. Nah, kalau kita sudah bisa mengaplikasikan pukulan dengan pendek, kalian pasti dengan mudah untuk menghasilkan explosive power dari jarak seperti ini, ya, dekat, ya, itu 1 inch punch, dan itu triknya yang saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke pukulan no inch punch. Nah, kita benerin dulu. Oke, sesuai dengan namanya, no inch punch itu adalah pukulan yang dilakukan dengan menempel.
ya. Nah, pukulan dengan menempel itu muncul tentunya sama konsepnya dengan 1 inch punch, dengan 6 inch punch, yaitu teman-teman harus bisa menggerakkan pergelangan tangan. Oke, saya contohkan seperti ini. Ini no inch punch, seperti teman-teman lihat tangan saya nempel. Nah, pada saat kita mukul, ya, kita akan menggerakkan itu. Ya, saat kita mukul kita gerakin pergelangan dan siku. Ya. Pergelangan dan siku. Oke. Begitu, itu no inch punch. Nah, konteksnya seperti apa nih no inch punch itu? Sama. Ya. Pada saat kita nempel, kita push, tentu pijakannya bagus dulu, pinggulnya kita harus drop, siku kita ke depan, ya, pergelangan kita gerak. Jadi kesannya kayak gini. Teman-teman tahu kan, gegep. Kalau dalam bahasa daerah saya gegep. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ini ya, bukan tang ya, tapi kakak tua kali ya, karena bentuknya kayak gini, yang depannya itu buat cabut paku. Nah sekarang teman-teman bayangkan atau teman-teman nyoba, ya, teman-teman tancap paku secara tegak lurus, ya, sisakan setengah, ya kira-kira pakunya sekian lah ya. Nah kemudian tanam sekira-kira setengah pakunya itu, kemudian dengan gegep atau dengan kakak tua ini kalian cabut, posisinya lurus, ya, posisinya itu lurus. Nah kira-kira bagaimana kesulitannya, ya, dibandingkan jika teman-teman membuka paku dengan seperti ini. Oke. Nah, konsep dari no inch punch adalah pada saat kita mukul, kita akan mendongkrak, ya, mendongkrak lawan untuk naik sedikit dan kita memberikan dorongan. Ya, karena no inch punch itu tidak ledakan tetapi dorongan yang memberikan pressure point di bagian lapisan kedua, itu no inch punch. Jadi kalau misalkan selama ini yang saya sering praktekkan ke teman-teman, jadi no inch punch itu bentuknya hampir seperti kita sedang memberikan pernafasan CPR pada saat orang tenggelam, ya. Jadi kita benar-benar ngepress bagian dalamnya, itu dipres kemudian didorong seperti ini. Nah kalau itu dikombinasi dengan pinggul, ya, dan hips, pinggul dan pijakan maksud saya, tentunya hasilnya akan lebih powerful, ya. Jadi kalau misalkan dari sini saya memakai shifting, itu jadi lebih powerful, ya, seperti teman-teman lihat tadi. Nah, itu triks yang saya jelaskan berdasarkan sudut pandang saya sebagai praktisi Wing Chun. Ya, jadi tadi di depan saya cuma meniru saja, ya. Jadi tolong kalau ada teman-teman ya, wah itu gerakannya jelek, ya memang saya akui gerakan saya jelek karena saya bukan dari praktisi bela diri lain, karena saya hanya meniru, sedangkan dengan konsep Wing Chun yang saya punya ya seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian tentunya untuk menghasilkan latihan seperti apa, untuk kita bisa melakukan hal tersebut, ya kita tentunya dengan selalu ingat bahwa bahu ini harus benar-benar posisinya relax, ya, baru teman-teman bisa mengaplikasikan pukulan 6 inch, pukulan 1 inch, dan pukulan no inch. Nah, oh ya, by the way, ngomong-ngomong dengan pukulan no inch, hal yang sama juga saat kita melakukan Popeye, ya, untuk di praktisi Wing Chun. Pada saat kita melakukan Popeye, ya, nah Popeye seperti ini,
Ini pun kita menggunakan konteks no inch punch. Jadi pada saat kita Popeye, yang kita gerakan adalah ini, sama ya. Nah, ini. Ya, jadi pergelangan. Yang kita gerakan itu adalah pergelangan. Nah, pergelangan. Nah, itu. Atau misalkan pukulan-pukulan samping seperti ini juga sama. Kita pergunakan pergelangan. Jadi konsep punch sama telapak itu pada dasarnya hampir mirip karena ada pergerakan pergelangan. Nah, kenapa di pukulan saya yang tadi saya awal selalu memperhatikan pergelangan? Karena saya mengambil konsep tersebut dari konsep pukulan dengan telapak. Jadi kalau pukulan telapak itu pun juga sama, bukan cuma seperti ini doang, ya, tetapi dia akan memukul seperti ini. Nah, memukul seperti ini. Jadi ininya ada gerak, ya, pergelangannya itu gerak. Nah, dari konsep pukulan pergelangan itulah saya gabung ke konsep pukulan dengan kepalan supaya pergelangan ini tetap dari awal tetap kita latih dan sudah dilatih, sehingga pada saat kita mau meninju ya ataupun mau melakukan pukulan dengan telapak, konsep pergelangan itu tetap sama dan tidak berubah. Oke. Saya rasa itu ya materi atau sharing yang ingin saya sampaikan ke teman-teman mengenai masalah apa sih trik dari melakukan pukulan 1 inch. Ya, kalau bisa saya ulangi ya, mau 9 inch mau 6 inch, 1 inch ataupun no inch, trik yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita melatih pergelangan ya. Kemudian sikunya harus seperti apa ya. Yang seperti tadi yang di awal saya jelaskan maksudnya gitu ya. Jadi pergelangan seperti apa, sikunya harus bagaimana, kemudian posisi bahunya harus benar-benar relax ya. Kemudian pinggulnya juga harus mendukung pijakan, kemudian kakinya pun harus memijak dengan benar, baru kita bisa menghasilkan pukulan yang kita mau. Kira-kira itu aja ya. Jika misalkan ada pertanyaan atau kurang jelas yang mengenai penjelasan saya, atau mungkin ada kekeliruan dari penjelasan saya, silahkan tulis di kolom komentar gitu. Karena ini my opini ya. Tentunya kalau teman-teman punya opini lain, ya itu hak teman-teman gitu. Ini dari sudut pandang saya. Oke, kira-kira itu aja ya. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Terima kasih.